Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Seperti diketahui saat ini pemerintah gencar mengadakan vaksinasi bagi masyarakat. Bahkan pada 11 Februari 2021 yang lalu, Kementerian Kesehatan menetapkan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan pada kelompok lansia, komorbid, penyintas COVID-19, dan ibu menyusui dengan syarat tertentu. Hal itu tertuang dalam surat edaran nomor HK02.02 garis miring 1 Romawi garis miring 368 garis miring tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID-19 serta sasaran tunda. Mengapa ibu menyusui harus divaksinasi dan apakah ibu yang sedang hamil saat ini juga boleh divaksinasi COVID-19? Simak dalam Radio Talk BNPB, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dan KPCPEN dengan tema wanita hamil dan ibu menyusui bisa divaksinasi. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Untuk pendengar dan juga netizen bisa menyaksikan Radio Talk pagi ini melalui streaming di YouTube, Twitter, dan juga Facebook-nya Elsinta. Selain tentunya di radio bisa Anda dengarkan juga melalui video.com. Narasumber yang kami hadirkan pagi ini sudah tersambung melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah Dr. Kestri Meher, MKes, MKED-DIVI, SPDIVI, Satgas Penanganan COVID-19 Bagian Perlindungan Nakes. Dan yang kedua adalah Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu atau PDIB, Dr. James Alan Rarung, SPOG. Saya mau menyapa Dr. Kestri dulu. Halo, selamat pagi, Dr. Kestri. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, dokter mohon kalau berkenan kameranya dinyalakan ya di Zoom ini supaya bisa dilihat juga oleh pendengar yang menyaksikan di YouTube-nya Elsinta. Saya juga ingin menyapa Dr. James. Halo Dr. James. Selamat pagi, apa kabar, Dok? Selamat pagi, Mas Beri. Selamat pagi para pendengar Radio Elsinta di mana saja. Salam sehat. Tetap sehat, harus tetap sehat walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, meskipun sebetulnya kabar baik ya beberapa hari belakangan ini mengenai penularan COVID-nya termasuk bed occupancy rate-nya, di mana sejumlah intervensi tengah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan juga vaksinasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah saat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksinasi, ternyata wanita hamil dan juga ibu menyusui sekarang ini sudah bisa divaksin ya. Saya ingin ke Dr. Kestri dulu ya, Dr. James ya. Dr. James juga kalau berkenan kameranya boleh dinyalakan. Dr. Kestri, bagaimana sih sampai pada akhirnya sebelumnya kan ibu hamil dan menyusui ini tidak diperkenankan terlebih dahulu untuk divaksinasi, tapi sekarang pola atau aturannya sudah berubah. Bagaimana, dokter? Sekarang kan dianjurkan ya, karena kelompok hamil itu dia termasuk kelompok yang rentan. Namun kita membuat keputusan ini bukan hanya sekedar keputusan, namun kita mengikuti beberapa penelitian-penelitian dan anjuran-anjuran, terutama dari CDC ya, Center of Disease Center, Center for Disease Control CDC ya. Jadi kita memang menganjurkan di mana mengingat kelompok ibu hamil dan ibu menyusui adalah kelompok yang sangat rentan. Namun kenapa ibu hamil dan menyusui ini harus kita vaksinasi? Mengingat lagi tujuan dari vaksinasi ibu hamil saat ini adalah untuk mencegah morbiditas maternal dan melindungi janin dari penyakit infeksi sebelum mendapatkan imunisasi primer. Nah, di mana sebelum sudah saya jelaskan tadi bahwa wanita hamil itu kan termasuk kelompok yang rentan mengalami COVID-19. Nah, selain itu juga wanita hamil yang terkena COVID-19 yang dengan gejala berat, dia beresiko terhadap persalinan yang preterm, keguguran, sampai dengan kematian. Nah, nanti mungkin untuk lebih lanjut, kita bicara dengan Dr. James ya, karena beliau lebih berkompetensi untuk obstetriknya atau tentang ibu hamil. Oke, saya langsung ke Dr. James kalau begitu. Seberapa rentan sih sebetulnya ibu yang hamil dan juga ibu menyusui ini ya, harus divaksinasi COVID-19? Sehingga mereka-mereka ini perlu kita lindungi, Dr. James. Halo, Dr. James. Halo, Dr. James. Oke. Nampaknya agak terputus ya sambungannya dengan Dr. James. Saya akan lanjutkan dulu dengan Dr. Kestri. Dan untuk Anda pendengar serta netizen yang mau bertanya, silakan
Anda bisa telepon juga di 0215869.000, SMS dan WhatsApp di 0811806543. Tentu akan ada pertanyaan, aspek keamanannya bagaimana ini, Dokter Kesri, terhadap ibu hamil atau ibu menyusui yang akan divaksinasi COVID-19 nantinya? Ya, sebelum saya jelas lebih rinci, saya buka dulu ya. Misalnya vaksin itu kan dia berasal dari virus yang sudah dimatikan sebenarnya. Ya. Namun hal ini sudah dilakukan sebenarnya. Mungkin virusnya yang berbeda. Jadi sini sudah dilakukan dari 50 tahun yang lalu pada wanita hamil dan menyusui. Nah, ketika dilakukan penelitian itu diamatin. Nah, setelah diamatin dihasilkanlah bahwa tidak ada menimbulkan efek samping dan berbahaya. Oleh karena itu, secara umum, maka vaksin jenis Sinovac ini yang inaktif virus dikatakan aman bagi ibu hamil dan menyusui. Bahkan CDC atau Center for Disease Control itu menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui dapat menerima vaksin 19. Nah, bahkan direkomendasikan terutama bila wanita tersebut adalah kelompok yang sangat rentan. Jadi sampai saat ini untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu vaksinnya aman karena COVID-19 ini tidak dideteksi oleh ASI. Dan untuk ibu yang hamil itu bayi resiko rendah COVID dan bayinya sangat beresiko rendah untuk terpapar dengan COVID. Oke, tampaknya Dr. James, ini Dr. Kesri sudah gabung lagi ya, Dr. James. Saya ingin kembali ke pertanyaan tadi. Halo Dr. James. Halo Mas Berry. Iya, sudah gabung lagi Dr. James. Dokter, kenapa ibu hamil dan ibu menyusui ini harus diberikan vaksin COVID-19? Tadi sudah dijelaskan karena masuk dalam kelompok yang rentan sekali terpapar COVID-19. Seberapa rentan sih ibu hamil dan menyusui ini untuk terpapar COVID, Dok? Ibu hamil itu dalam kondisi sebenarnya mirip dengan pasien dengan imunokompromis ya. Itu kan karena dalam tubuh itu ada janinnya. Janin itu kromosomnya itu berbeda dengan ibunya karena dia adalah gabungan dari ibu dan bapaknya. Tapi ada mekanisme dalam tubuh menetralisir itu. Nah, dalam proses tersebut tentu saja ada kondisi-kondisi di mana daya tahan tubuh itu terpengaruh. Nah, dalam proses dia menjaga kehamilan tersebut, jelas dia lebih rentan, lebih lemah dibandingkan dengan keadaan dia tidak hamil. Oleh karena itu, ibu-ibu hamil memang sangat mudah untuk terkena infeksi, meskipun dengan derajat yang berbeda tentu saja. Tetapi kan dalam kondisi pandemi saat ini, kita kan melakukan vaksinasi untuk pencegahan. Jadi banyak kasus saya alami sendiri juga dalam praktek sehari-hari di rumah sakit. Kondisi ibu hamil itu kalau terkena COVID itu jauh lebih lemah dan muncul gejalanya jauh lebih berat dibandingkan dengan yang tidak terkena COVID. Oleh karena itu, betul ya, jadi vaksinasi ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah jangan sampai ibu hamil itu terkena infeksi COVID-19, atau kalaupun terkena itu gejalanya ringan, ya lebih kuat untuk melawan infeksi virus di dalam tubuhnya. Tapi kalau tidak, banyak sekali kasus kebanyakan pasca operasi ya, karena kondisi pasca operasi itu tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan pasca persalinan normal ya. Meskipun demikian, pada kondisi persalinan normal dengan kehilangan darah yang cukup banyak, itu juga pasca persalinan itu bila ibunya terkena COVID itu jauh lebih berat atau gejalanya dibandingkan yang tidak. Dengan demikian, vaksinasi pada masa kehamilan ini, termasuk pada ibu menyusui nanti ya, tapi terutama pada masa kehamilan ini jauh lebih baik untuk mencegah terkenanya COVID pada ibu hamil, ataupun kalau terkena dia membuat gejalanya jauh lebih ringan. Itu Mas Heri.
Ya, artinya potensi masuknya virus COVID ini ke ibu hamil itu jauh lebih besar karena tubuhnya yang rentan tadi gitu ya, Dokter Ya, James ya? pada kondisi hamil itu dia sangat rentan. Hmm. Oke, agak putus-putus lagi ya dengan Dokter James. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS dan WhatsApp. Nanti saya bacakan Dokter James dan juga Dokter Kestri. Kita jeda terlebih dahulu. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar yang mau bertanya langsung bisa kontak kami juga melalui telepon di 021 5869000, SMS dan WhatsApp di 081 180 6543. Kami saat lagi juga akan membahas apakah ada efek terhadap bayi yang dikandung ketika ibu yang sedang hamil atau mengandung ini diberikan vaksinasi COVID-19. Apakah ada efek proteksi juga terhadap bayinya ketika sedang dikandung oleh ibu yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19? Lalu bagaimana? Apakah memang ibu yang terpapar COVID-19, ibu yang sedang mengandung juga bisa menularkan COVID-nya itu kepada janin atau bayinya? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Wah, banyak banget ya berita hoax yang beredar. Grup WhatsApp keluarga, teman, tiap hari ada aja yang bikin berita hoax. Sampai bingung bedain mana yang benar, mana yang enggak. Iya nih, sudah waktunya netizen Indonesia untuk pintar menyaring informasi dan lebih beretika di media sosial. Betul, supaya kita menjadi bijak dan cerdas dalam membagikan dan menerima informasi di media sosial. Yuk ikutan kegiatan literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi yang akan memberikan edukasi mengenai kecakapan bermedia digital, keamanan bermedia digital, etika di media digital, dan berbudaya di media digital. Yuk segera ikuti berbagai kegiatan seru lewat kelas-kelas online dengan mendaftar di event.literasidigital.id. Dan untuk informasi lebih lanjut, follow aja sosial media @siberkreasi. Saatnya masyarakat Indonesia makin cakap digital. Ada Putri. Lucu banget cucu nenek. Oh iya, Gen. Ibu kirim barang tuh. Tapi jangan lupa jaga jarak. Iya, Bu. Oke. Dadah Putri. Dadah nenek. Paketnya taruh di atas pagar aja ya, Pak. Halo, Ger. Halo, Bu. Loh, kamu mau kemana? Aku mau pergi belanja ke minimarket, Bu. Ingat pakai masker. Iya, Bu. Iya. Nah, gitu. Halo, Ger. Lagi apa? Aku lagi meeting, Bu. Nanti aku telepon balik ya. Loh, kamu kok di kantor? Aku di rumah, Bu. Kan WFH, Bu. Udah waktu makan siang loh. Tapi ingat pesan ibu. Jangan lupa cuci tangan. I love you, Ger. Ya, I love you too, dong, Ger. Iya. Saya love you too, Bu. Dah. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Wanita hamil dan ibu menyusui sudah bisa divaksinasi COVID-19. Ini tentu kabar baik bagi Anda, ibu atau mungkin suami yang punya istri yang sedang hamil atau mengandung. Tapi apakah ada syarat-syarat khusus dalam kondisi kehamilan berapa bulankah seseorang atau ibu yang sedang mengandung ini bisa divaksinasi? Apakah cukup aman juga bagi janin? Dan apakah akan memberikan proteksi juga kepada si janin agar tidak terpapar COVID-19? Nanti kita akan bahas. Saya sapa dulu ya, Dr. James dan juga Dr. Kestri. Ada penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Handiawan di Jakarta Timur. Halo Pak Handiawan, selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat pagi Mas Beri. Silakan Pak Handiawan. Dr. James, Dr. Casey, selamat pagi semua. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, Dokter. 3 poin saja saya percepat. Yang pertama mengenai screening untuk Ibu Mil dan Gusui ini, apakah ada pertanyaan yang agak khusus dibanding peserta non ibu hamil dan ibu menyusui? Itu yang pertama. Screeningnya itu apa aja, Pak? Pertanyaannya pre-screening itu yang pertama. Yang kedua mengenai kami persingkat lebih begini, untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang
dengan karakter khusus apa yang memang tidak disarankan untuk ikut vaksin, ataupun kalaupun disarankan harus dengan rekomendasi dari dokternya masing-masing. Pertanyaan ketiga terakhir adalah bicara mengenai KIPI, dokter. KIPI untuk para ibu kelompok ini, apakah punya kekhususan KIPI ringan saja begitu ya, nggak usah yang berat-berat. KIPI ringan itu apa punya kekhususan dibanding peserta yang bukan ibu hamil dan ibu menyusui. Itu saja, terima kasih, sukses selalu, selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih Pak Hardiawan di Jakarta Timur. Mungkin yang pertama Dr. James dulu ya, silakan Dr. James bisa menjawab. Oke. Terima kasih ya. Jadi screening pada ibu hamil ini tetap terbagi dua ya. Jadi sama screeningnya seperti yang tidak hamil. Misalnya ada kelainan penyakit penyerta sebelumnya. Komorbid gitu ya dok ya? Penyakit gula, penyakit jantung, penyakit hati, ginjal, itu kan hipertensi. Itu semua ditanyakan sama seperti yang lain. Itu harus dalam keadaan terkontrol. Jadi itu sama. Baru ada riwayat alergi berat ya. Jadi ada kondisi-kondisi kalau apakah minum obat atau ada situasi tertentu di mana ada reaksi alergi yang berat, itu tetap juga ditanyakan. Itu atau kalau riwayat disuntik misalnya vaksin-vaksin yang lain sebelumnya, dia ada alergi misalnya bengkak, merah, nyeri hebat misalnya ya, di tempat penyuntikan atau di seluruh tubuhnya juga ditanyakan. Itu sama ya seperti pada pasien-pasien yang tidak hamil misalnya. Baru ditambah hal khusus. Hal khusus itu ini yang menurut surat edaran Kemenkes itu terkait dengan kondisi-kondisi adanya darah tinggi ya pada ibu hamil. Di mana darah tinggi ini akan menyebabkan dalam tanda petik keracunan pada ibu hamil. Nah, itu di situ ada tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus di situ yang tertera itu sebenarnya tanda-tanda mengarah kepada kondisi darah tinggi dengan kejang, risiko kejang. Misalnya pada ibu di formulir itu ditanyakan tentang apakah ada sakit kepala hebat mendadak, tiba-tiba juga disertai dengan penglihatan kabur, nyeri ulu hati, apakah ada bengkak pada kaki atau daerah tubuh lain bengkak-bengkak gitu. Dan di situ ada patokan tekanan darah di mana tekanan darah sistolnya itu kalau sudah di atas 140 atau diastolnya di atas 90 itu ditunda dulu gitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana hal tersebut ditunda dulu. Berarti kalau kayak gitu harus bawa surat atau rujukan dari dokter kandungan gitu ya dok ya? Sebelum divaksinasi harus terkontrol dulu kondisi kehamilannya kan kalau begitu? Ya idealnya itu pada ibu hamil yang akan dilakukan vaksin, idealnya sudah melakukan pemeriksaan khusus kehamilannya gitu. Lebih bagus lagi pada dokter ahli. Tetapi memang belum tentu di semua tempat. Di beberapa wawancara sebelumnya, di beberapa media juga saya sampaikan, alangkah lebih baik pada waktu vaksinasi ibu hamil, di tempat pelaksanaan vaksinasi itu ada dokter spesialis obstetrik ginekologi gitu. Karena sebelum divaksinasi kan tentu dilakukan pemeriksaan. Apakah pemeriksaan kesehatan secara umum, kondisi fisiknya secara umum, dan pada ibu hamil harus juga ditambah pemeriksaan secara khusus, pemeriksaan kehamilan kalau bisa ya. Jadi minimal ada dokter spesialis dan minimal ada peralatan USG portable lah yang bisa dilakukan. Itu untuk lakukan pemeriksaan. Tapi ada juga memang screening berdasarkan formulir pertanyaan. Ya, yang tadi formulir pertanyaan tadi itu hampir sama dengan yang lainnya ya waktu untuk lakukan vaksinasi, kecuali ada kondisi khusus tadi. Kondisi khusus tadi yang saya sebutkan itu adalah tanda-tanda hipertensi dalam kehamilan, artinya dia sebelumnya tidak ada gejala seperti itu.
namun pada kehamilan tiba-tiba darahnya di atas 140/90 misalnya, muka-muka, tiba-tiba lebih gawat lagi ya kalau ada tanda sakit kepala hebat, nyeri kepala hebat, nyeri Oke. ulu hati, tiba-tiba itu tanda-tanda keracunan dalam kehamilan akibat kenaikan tekanan darah yang bisa berisiko kejang. Itu kondisi berat. Jadi kalau Itu ada yang harus ditunda gitu ya? iya, Hmm. harus diobati dulu atau Oke. ini kalau tidak terkontrol, tidak bisa teratasi itu lebih baik jangan dulu gitu. Memang atau misalnya dia sebelum ada kondisi sebelum hamil kan, misalnya dia sebelum hamil sudah melakukan vaksinasi pertama. Kan ada kondisi dia sudah melakukan vaksinasi pertama. Tapi belum hamil waktu itu? Belum hamil, benar, belum hamil. Nah, berikutnya mau vaksinasi kedua ternyata ketahuan nih hamil, Dok. Iya, kan untuk vaksinasi pada ibu hamil kan itu pada trimester kedua atau di atas umur kehamilan 13 minggu misalnya. Jauh hari sebelumnya dia sudah vaksin kan, tiba-tiba mungkin karena penundaan dan lain-lain dia mau vaksin kedua, tapi ada riwayat kondisi berat pada vaksinasi pertama ya jangan itu. Oke. Biasanya yang gejala berat pada vaksinasi pada bukan hamil itu yang reaksi alergi berat, hipersensitivitas ya. Jadi gejala seperti kemerahan yang meluas di tubuh, merah disertai bengkak-bengkak gitu kan. Bahkan ibu sampai demam tinggi, disertai demam tinggi dan lain-lain. Itu sebaiknya jangan dulu divaksinasi, itu kira-kira. Baik. Iya. Mungkin Dokter Kesri ada yang ingin ditambahkan terutama tadi ya soal KIPI untuk ibu hamil dan menyusui, apakah ada kriteria khusus atau yang ringan-ringan saja yang dipantau juga? Gimana Dokter? Sebelumnya sudah dipaparkan jelas ya oleh Dr. James, hanya nambahkan sedikit aja. Nah, bagi ibu hamil yang berencana melakukan vaksinasi agar memahami dulu kondisi tubuh dan mengingat riwayat kesehatan selama hamil, apakah mengalami kekentalan darah atau hipertensi atau diabetes sebelumnya. Karena hal ini akan mempengaruhi kejadian KIPI yang seperti yang tadi ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan sampai lantaran abai dengan kondisi kesehatan malah menimbulkan masalah baru. Jadi diingat dulu riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluhan sebelumnya ketika mereka hamil. Paling itu saja yang saya tambahkan. Kalau dari sisi nakesnya Dokter Kesri, apakah nakes ini akan mempersiapkan hal-hal khusus ya? Karena kan ibu hamil ini kondisi tubuhnya khusus juga, misalkan dari sisi treatment, penyuntikannya, gimana Dok? Terlepas dari wanita hamil, orang yang dalam keadaan tidak hamil saja diobservasi detail, apalagi untuk perlakuan terhadap ibu hamil. Pasti ada observasi yang lebih mendetail daripada orang yang tidak hamil. Lalu ketika kita sudah observasi dengan langkah anamnesis terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, dan anamnesis kita tanyakan kehamilannya berapa minggu. Nah, ketika kita sudah tahu usia kehamilannya mencukupi apa tidak, itu biasanya dia 3 bulan atau di atas 13 minggu ya, baru boleh dilakukan vaksinasi. Baru kita lakukan vaksinasi. Setelah disuntikkan vaksin pun kita observasi apakah ada tanda-tanda klinis yang mencurigakan terhadap ibu hamil tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang menanyakan kalau untuk ibu menyusui apakah ada kriteria khusus, misalkan usia bayinya atau dalam jangka waktu menyusui berapa lama si ibu ini baru boleh divaksinasi. Mungkin Dokter Kesri juga mengetahuinya, ada literasi atau informasi yang bisa di-share juga? Ya boleh. Kalau pada ibu menyusui sebenarnya itu dia paling ya seperti orang normal biasa. Kenapa? Karena kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa COVID ini tidak terdeteksi di dalam ASI. Nah, jadi aman-aman saja untuk ibu menyusui. Paling kalau kriteria khusus ya seperti vaksinasi biasa itu usia suhunya harus tidak boleh lebih dari 37,5
5 derajat Celcius, terus tidak menderita demam dan batuk lebih daripada 7 hari, tekanan darahnya normal. Ya paling syarat-syarat umum saja yang dianjurkan ataupun yang dilakukan pemeriksaan. Oke. Ada Ibu Mahda di Jakarta Timur via telepon. Bu Mahda, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan, Bu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, saya ini kan punya hipertensi. Nah, kebanyakan hipertensi saya ini di kisaran di 140-an gitu. Tapi masih di bawah 150 ya. Waktu itu katanya kalau misalkan hipertensinya di bawah 160 katanya bisa gitu. Gitu. Jadi pertanyaan saya, apa bisa kalau misalkan saya hipertensinya masih di antara 140-an, terus saya ikut vaksinasi. Terus yang kedua, saya ini juga punya miom di dinding rahim. Ya kan? Nah, ini apakah bisa saya ikut vaksinasi? Kayak itu aja. Ya, kondisi Ibu sekarang ini sedang menyusui atau bagaimana, Bu? Mohon maaf. Saya nggak menyusui. Oh, oke. Cuma memang saya saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan ada miom. Oke. Ini rencana mau balik ke dokter lagi untuk tindakan selanjutnya seperti apa. Jadi ini pertanyaan saya, apakah saya bisa untuk ikut vaksinasi kadang-kadang seperti ini? Baik. Oke. Mudah-mudahan bisa cepat segera diberikan kesehatan yang pulih gitu ya, Bu Mahda ya. Karena saya ingin sekali ikut vaksinasi. Ingin sekali vaksin, oke. Ingin sekali ya. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya, selamat pagi, Ibu Mahda. Didengar ya jawabannya Dr. James. Langsung saja, Dok, kalau begitu jawabannya diberikan Dr. James. Ya. Tadi lupa ditanyakan, apakah Ibu Magda ini dalam keadaan kehamilan disertai dengan miom, atau dia tidak hamil hanya ada miom? Gitu. Sepertinya sedang tidak hamil, Dok. Tidak, kan? Yang disampaikan Ibu Magda tadi, dia ada miom. Kan miom bisa saja ada kondisi kehamilan dengan miom. Iya. Atau dia tidak hamil, hanya miom saja kan? Kalau ada hamil dengan kondisi miom bagaimana? Ya, tidak ada masalah kan, yang kita lihat di sini kan pada intinya dia hamil atau tidak kan. Cuma tadi dia sampaikan dia ada miom. Artinya tidak hamil mungkin ya kan? Iya. Berbeda ya, karena pada ibu hamil untuk vaksinasi itu form khususnya telah ditetapkan dengan surat edaran dari Kemenkes. Itu jelas. Ditulis salah satu screening ketatnya itu adalah tekanan darah. Di situ batasnya 140/90. Jadi kalau dia mencapai itu diperiksa lagi, disuruh istirahat, baru ditensi ulang. Karena kondisi-kondisi waktu datang di tempat bisa saja tekanan darahnya agak naik. Setelah diistirahat kira-kira setengah jam sampai 1 jam ditensi ulang. Apabila dia menetap, itu harus dikontrol dulu. Ditunda istilahnya. Karena memang itu dicantumkan di situ. Jelas kalau yang bukan hamil, itu ada kondisi nanti diputuskan oleh dokter pemeriksa di tempat. Jadi biasanya pada yang bukan hamil itu bisa. Yang tekanan darahnya misalnya 140, 150. Meskipun punya miom tadi, Dok? Miom tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Tidak mempengaruhi apakah vaksin boleh atau tidak gitu ya? Ya, kecuali pada kondisi miomnya itu dengan perdarahan banyak. Kan miom salah satu gejala paling sering dari miom itu adalah perdarahan masa haid, bahkan sampai di luar masa haid itu banyak. Kalau kondisi begitu, itu ditunda dulu karena pasti daya tahan tubuh ibu itu akan menurun kalau perdarahannya sangat banyak pada miom. Tetapi pada kondisi miom dia stabil, tidak ada gejala perdarahan banyak. Karena kita khawatir ya kalau perdarahan banyak, selain fisiknya lemah, hemoglobin darahnya itu kan pasti turun di bawah normal. Kalau kondisi seperti itu, daya tahan tubuhnya akan menurun, berisiko terjadinya reaksi-reaksi yang tidak diinginkan setelah vaksinasi kan. Jadi pada keadaan miom yang stabil, tidak ada gejala misalnya perdarahan, atau HB-nya tidak di bawah normal, hemoglobin darahnya tidak di bawah normal, silakan. Tapi pada ibu-ibu miom, ini sudah lari ya, sudah bukan ibu hamil lagi.
Ini sudah lari topik sedikit. Pada ibu miom dengan kondisi yang baik, sehat, HB-nya katakanlah di atas 10, tidak ada masalah. Nah, pada ibu hamil, form pertanyaan yang harus diisi, dan tentu saja dilakukan melalui pemeriksaan di tempat vaksinasi dilakukan, itu jelas tercantum tekanan darahnya 140/90 itu diatasi dulu, di stabilisasi atau dikontrol dulu gitu. Oke. Berbeda Baik. dengan berbeda yang lain kan, yang lain itu 140 masih bisa. 150 masih bisa, dalam arti terkontrol, stabil. Pada kondisi hipertensi yang terkontrol atau stabil, artinya dia sudah meminum obat gitu kan. Pada hipertensi itu kan tidak bisa lagi disembuhkan, hanya distabilkan. Jadi kalau sudah terkena hipertensi kronis, itu yang bisa dilakukan adalah stabilisasi tekanan darah dengan obat-obatan ataupun dengan pola makan. Jadi yang bisa dilakukan adalah kondisi hipertensi yang sudah terkontrol. Itu sama dengan yang syarat-syarat lain kan, diabetes mellitus yang terkontrol, ada penyakit ginjal yang terkontrol, penyakit jantung yang terkontrol, riwayat penyakit paru yang tidak aktif. Jadi dia sudah ada penyakit paru sebelumnya, tapi sudah dari dokter spesialis paru, tidak aktif lagi. Boleh, tapi kalau keadaan penyakit paru aktif tidak boleh. Oke. Itu contoh, atau betul-betul ada kondisi di mana menyebabkan daya tahan tubuh menurun akibat misalnya ya meminum obat keras dalam jangka waktu lama kan, misalnya obat-obat kanker gitu kan. Contoh itu ditunda dulu, harus dikontrol. Nah, betul. Cara yang terbaik untuk menyatakan terkontrol itu alangkah baiknya membawa surat keterangan pada dokter spesialis yang menangani. Jadi dia memeriksakan dulu, misalnya ke penyakit dalam, ke dokter jantung, untuk kondisi-kondisi yang kita masukkan dalam keadaan kondisi komorbid ya, komorbid. Karena harus hati-hati pada pasien dengan komorbid untuk dilakukan vaksinasi, tidak terkecuali pada ibu hamil. Apalagi pada ibu hamil itu harus lebih khusus lagi ya. Lebih Baik. detail. Itu Mas Berry. Ya, Dr. James dan juga Dr. Kestri, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti menyapa penelpon berikutnya, dan juga ada beberapa pertanyaan lain yang masuk via WA, termasuk tadi ya ada yang menanyakan juga apakah ada efeknya terhadap bayi yang dikandung ketika seorang ibu yang sedang mengandung ini divaksinasi COVID-19. Begitu juga kepada ibu yang sedang menyusui, apakah akan ada efek yang diberikan kepada seorang bayi ya yang disusui oleh ibu yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kita jeda dulu, setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan lagi. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kemerdekaan Republik Indonesia di El Sinta. Bagaimana diaspora Indonesia membangun semangat keindonesiaan di negeri orang? Apa saja upaya anak-anak bangsa untuk selalu dekat dengan kehangatan tanah air? Halo pendengar El Sinta, apa kabar? Saya Bani Rahayu, diaspora Indonesia di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Dan saat ini saya bekerja sebagai asisten chef di salah satu restoran di Arlington. Saya terkadang berkumpul dengan sesama warga negara Indonesia, seperti perkumpulan pelajar Indonesia. Kami saling berbagi cerita pengalaman di tempat kerja maupun bertukar info sekitar berita tanah air. Ya, seperti kadang-kadang ada teman yang membuat kue cucur, jajanan pasar. Pokoknya untuk menghilangkan rasa kangen, mengobati rasa kangen. Dengarkan cerita-ceritanya dalam acara Indonesiaisme, Semangat Indonesia di Mancanegara. Hadir tanggal 15 hingga 19 Agustus 2021. Kemerdekaan Republik Indonesia di El Sinta menghadirkan pula liputan upacara kemerdekaan RI
langsung dari Istana Negara Jakarta, serta ikutan kehikmatannya upacara kemerdekaan di berbagai tempat di Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, simak di seluruh jaringan nasional Radio El Sinta. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Saya langsung menyapa Pak Parulian Siaitongan di Sumatera Utara yang sudah bergabung juga ya via telepon. Halo Pak Parulian, selamat pagi Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Beri. Waalaikumsalam. Pak narasumber. Ya, dengan Dr. James dan juga Dr. Kestri, Pak Parulian. Silakan Ya, Pak. salam sehat. Begini Bapak Ibu narasumber, kebetulan saya juga istri dokter anak gitu ya. Sekali kalau bicara tentang kondisi ibu hamil ini, dok. Ada 5 hal yang saya tanyakan ke kedua narasumber. Yang pertama, untuk vaksin itu tadi Pak narasumber bilang, Pak dokter bilang harus memperhatikan kondisi ibu yang bersangkutan, apakah ada penyakit komorbid generatif begitu ya. Di usia 40-50 itu pasti setiap orang dewasa, apalagi ibu hamil, sudah ada pasti salah satunya. Baik diabetes, hipertensi. Tapi dalam kondisi COVID seperti ini, adakah panduan-panduan, pertama Pak ya, adakah panduan SOP dari Ikatan Bidan, Ikatan Dokter Kandungan, lintas apalah yang untuk ibu hamil ini, karena ini kan menjamin 2 manusia, ya, ibunya dan anaknya, untuk mencegah di hulu dan hilirnya gitu. Panduan SOP di musim COVID ada nggak sudah dikeluarkan di setiap puskesmas atau rumah kandungan apalah gitu. Yang pertama. Yang kedua, dalam hal bermasker, tentu kualitas udara untuk ibu hamil dan janinnya itu kan pengaruh kepada masker. Apakah sosialisasi masker juga sudah ada di SOP itu? Yang ketiga, izin cuti hamil di perusahaan atau kantor. Ibarat berapa lama sih si ibu bersangkutan dari perusahaan secara izin dari Kemenkes gitu ya, untuk yang bekerja di pabrik di mana-mana kan nggak semua ibu hamil ini punya rezeki bagus di perusahaan dari mana-mana. Ada tidak ya saran seperti itu supaya dia juga tidak kacau pikirannya hanya fokus ke anaknya tapi tekanan ekonomi juga. Yang ketiga, bagaimana dengan jika ibu hamil itu sering-sering ke rumah sakit, kan itu rentan sekali terkapar dengan apa? Apalagi isolasi mandiri, digabung nggak dia ke pasien umum atau ada fasilitas puskesmas yang menyediakan untuk ibu hamil untuk di isoman gitu? Apakah bisa di rumah atau yang digabung umum? Yang terakhir Pak, bagaimana dengan gizi makanan ibu hamil begitu? Apa makanan yang cocok di musim COVID seperti ini? Olahraga apa yang terlalu berat atau tidak berat harus dilakukan? Karena memang kondisi ibu hamil kan ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang apa. Pokoknya makanan dan jenis olahraga apa yang ini mereka bisa lakukan di musim COVID seperti ini. Itu hal yang mohon petunjuk. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam. Lalu ada Pak Hasan di Tangerang. Halo Pak Hasan. Selamat pagi Mas Beri. Selamat pagi Pak Hasan. Silakan Pak. Demikian juga dengan kedua narasumber, semoga sehat selalu. Amin. Saya ada 2 pertanyaan dok. Mungkin pertanyaan saya berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini mungkin agak ekstrim. Nah, pertanyaan saya, apakah ada jaminan ibu hamil setelah divaksin dan pada janinnya akan aman? Itu yang pertama. Saya mau flashback ke belakang, mengingat beberapa bulan yang lalu ada kasus orang yang divaksin itu bahkan sampai meninggal. Oke, mungkin korelasinya Satgas, alasannya kalau misalkan meninggal karena komorbid. Tapi kan sebelumnya kalau sebelum divaksin itu kan dicek dulu. Nah, pertanyaan saya, apa penyebab utamanya yang orang divaksin tersebut bisa meninggal? Mohon pencerahannya dok. Terima kasih, selamat pagi El Sinta. Selamat pagi, baik. Terima kasih Pak Hasan di Tangerang. Saya berikan dulu untuk Dokter Kestri ya, silakan dokter bisa menjawab mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan tugas-tugas dari Dokter Kestri atau tugas dari Satgas. Silakan. Saya jawab yang pertama dulu ya. Apakah ada efek terhadap bayi yang dikandung terhadap vaksinasi ya? Ya, menurut Kementerian Kesehatan, yang di mana mereka telah mengeluarkan surat edaran terkait vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil, di mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa ibu hamil yang menerima vaksin COVID-19 dan tidak memberikan dampak yang buruk baik pada ibu maupun pada bayi yang dikandung. Itu sementara berdasarkan CDC, efek samping vaksin COVID-19 yang dirasakan ibu hamil tidak jauh berbeda dari yang mereka yang tidak hamil.
terutama setelah menerima dosis kedua. Nah, hingga saat ini belum ada laporan terkait perbedaan efek samping vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Jadi, adapun kesimpulannya bahwa tidak ada efek samping atau KIPI yang serius pada ibu hamil pasca vaksinasi COVID-19. Itu yang pertama yang saya jawab ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Ya, soal penyebab mereka-mereka yang meninggal ya, kemarin tadi disampaikan oleh Pak Hasan, tempo hari ada informasi soal mereka yang divaksin, habis vaksin. Apakah itu karena tadi awalnya dia punya komorbid, sehingga komorbidnya itu sebetulnya yang menyebabkan meninggal dunia, bukan karena divaksinasinya gitu, Dok? Ya, jadi kalaupun ada yang setelah vaksinasi meninggal dunia, itu biasanya memang sebagian besar, bahkan penelitiannya juga mengatakan sebagian besar karena mereka yang memiliki komorbid. Nah, maka itulah gunanya sebelum dilakukan vaksinasi, kita melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, observasi ini kan ada tahapannya, tahap anamnesa, pemeriksaan fisik yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, faktor komorbid inilah yang mungkin memperberat. Makanya setelah diimunisasi, jangan beranggapan bahwa kita itu kebal terhadap COVID. Nah, baiknya setelah imunisasi, kita di rumah, kita pulang, kita istirahat. Biarkan tubuh kita bekerja membentuk antibodi dari vaksin tersebut. Nah, sebagian orang, hampir kebanyakan orang setelah divaksinasi, mereka merasa dirinya kebal. Sementara ketika sudah divaksinasi, justru tubuh itu sedang bekerja membentuk antibodi, di mana ketika pembentukan itu bisa jadi terjadi penurunan imunitas. Akibat terjadinya penurunan imunitas tersebut, terpaparlah yang seharusnya tidak terpapar, terinfeksilah yang seharusnya tidak terinfeksi. Nah, akibat adanya penurunan imunitas tersebut, terjadilah paparan yang terjadi tersebut mengakibatkan aktifnya komorbid yang memang sudah ada di bawaan tubuhnya sebelumnya. Itulah kadang yang menyebabkan aktivasi sel-sel atau komorbid yang memang sudah ada setelah divaksinasi. Makanya diedukasi. Setelah divaksinasi Bapak, baiknya istirahat dulu ya di rumah ya. Waktunya sampai nanti datang dosis keduanya, 14 hari, 21 hari. Nah, setelah divaksin kedua pun harus istirahat lagi, 7 hari biasanya untuk mendapatkan kesempurnaan ya, pembentukan kesempurnaan antibodi dan tubuh kita juga lebih terjaga. Ya, karena kalau untuk mendapatkan manfaat dari vaksin nggak bisa langsung habis disuntik 1 menit kemudian langsung tuh ya, efek vaksin atau khasiat vaksinnya kita dapatkan, simsalabim kayak sulap gitu ya Dok, nggak kayak gitu ya. Bahkan setelah divaksin juga bukan berarti itu jaminan untuk tidak terpapar COVID atau kebal terhadap COVID. Tidak, masih bisa terkena untuk terinfeksi COVID, namun gejalanya ringan, bahkan tanpa ada gejala biasanya. Oke. Ini perlu diingat terutama untuk ibu yang sedang mengandung atau hamil dan menyusui, jangan serta-merta karena sudah divaksinasi dosis pertama dan dosis kedua merasa kebal. Begitu juga berarti penting ya dalam menerapkan protokol kesehatan. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini untuk Dr. James tadi banyak sekali pertanyaan dari Pak Parulian, Dokter. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Bagus ya kalau banyak pertanyaan ya. Bisa sekaligus kita mengedukasi ya. Iya benar. Silakan Dok. Jadi jelas ya panduan untuk ibu hamil itu gabungan dari panduan di mana kondisi tidak hamil juga. Tapi pada ibu hamil itu pasti lebih khusus. Itu sudah ada. Pertama tetap menjalankan protokol kesehatan. 3M atau 5M itu tetap harus dilakukan. Apalagi pada ibu hamil. Tolong kalau tidak perlu jangan kemana-mana gitu kan. Apalagi di tempat-tempat yang berisiko tinggi, tempat-tempat kerumunan, atau berkontak dengan orang-orang yang tidak memakai masker. Jadi dia lebih khusus lagi ibu hamil kalau tidak benar-benar perlu di rumah aja gitu kan. Kedua, selalu memakai masker. Pertanyaannya, hati-hati dengan klaster keluarga juga. Misalnya ibu hamil itu sudah diam di rumah, tidak kemana-mana. Tapi dia menerima tamu. Tamunya tidak tahu dia dari mana gitu kan, kontaknya di mana. Atau COVID tamunya ya Dok? Bisa saja kan. Kan tidak ada sekarang misalnya
setiap kita mau bertamu di depan rumah kita tes swab rapid antigen dulu kan? Tidak ada ya. Siapa tahu nanti kalau anggarannya banyak, setiap rumah disiapkan, dibagikan gratis untuk rapid, silakan. Siapa tamu mau masuk, di rapid dulu baru masuk, kan tidak ada ya. Lebih baik kita menghindari tamu-tamu yang tidak penting. Begitu juga dengan anggota keluarga dalam rumah. Karena ada ibu hamil dalam rumah, tolong jangan juga melakukan aktivitas di lokasi yang berisiko tinggi. Kalaupun ada dalam rumah ya, jaga jarak atau pakai masker. Jadi ibu hamil jangan malu-malu, segan kalau berinteraksi dengan tamu ataupun dalam keluarga yang bertugas di tempat-tempat risiko tinggi, dia tetap memakai masker. Dan yang paling penting pada kondisi COVID ini, ibu hamil juga minimal harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Hasan tentang bayi meninggal atau COVID. Betul. Ini hal yang sangat penting untuk dilakukan sebelum dilakukan vaksinasi, yaitu betul-betul ada pemeriksaan kondisi bayinya itu sehat selain ibunya. Karena secara penelitian awal, saya katakan penelitian awal karena COVID ini masih baru, itu tidak ada masalah pada vaksinasi pada ibu hamil karena tidak menembus sawar darah plasenta, tidak melalui tali pusat, tidak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tidak memberikan efek ke janin juga berarti kalau gitu ya, Dok ya? Pada kondisi yang fit ya, kondisi yang sehat. Jadi tidak ada sampai penelitian hari ini menyatakan COVID itu menembus sawar darah plasenta. Plasenta itu juga adalah benteng perlindungan bagi bayi ya. Sampai saat ini tidak. Oleh karena itu jangan sampai kondisinya bayinya itu ternyata memang sebelum divaksin memang sudah tidak baik, kurang baik. Terus setelah divaksin tiba-tiba bayinya meninggal, kan takutnya nanti disalahkan vaksinnya. Hati-hati, bahaya itu. Itu hal yang paling berbahaya apabila kondisi bayinya itu tidak baik, ternyata tidak diperiksa dengan baik, tiba-tiba divaksin 1-2 hari kemudian bayinya gawat atau bahkan meninggal. Nah, pasti akan dikaitkan dengan vaksinasi, pasti itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya memang sudah mengecek juga kondisi bayinya itu sehat. Oleh karena itu saya katakan tadi, itu selain ibunya kalau memungkinkan melakukan pemeriksaan kepada dokter ahli, alangkah baiknya di tempat vaksinasi itu ada juga dokter ahli kandungan yang akan melakukan pemeriksaan terakhir sebelum divaksin. Jadi betul-betul screening yang ketat, yang berlapis. Karena yang dikhawatirkan adalah yang tadi, sudah ada kondisi yang memang buruk, tetapi karena tidak diperiksa kan kita tidak tahu. Terus divaksinasi. Setelah itu bayinya meninggal, heboh itu pasti. Itu pasti akan menjadi, vaksin akan jadi kambing hitam. Oleh karena itu hal ini harus betul-betul dipikirkan. Tetapi pada intinya, kalau kondisi ibu dan bayi sehat, tidak ada masalah. Kecuali yang tadi, yang disebutkan dokter Kastri tadi kan, memang sudah ada komorbid. Oleh karena itu, komorbid itu betul-betul terkontrol. Tentu saja terkontrol itu ya dilakukan pemeriksaan atau keterangan dari spesialisasi terkait penyakit komorbid tersebut gitu. Kalau status makanan gizi sama aja dan olahraga sama dengan kondisi lain. Silakan makanan 4 sehat 5 sempurna, olahraga yang ringan-ringan, jangan memberatkan paru-paru dan jantung pada ibu hamil. Yang penting bergeraklah, olahraga, bergerak, jalan-jalan, jogging ringan itu sudah cukup. Tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi sebelum vaksin maupun setelah vaksin, protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Jadi tidak ada istilah, oh kalau sudah divaksin tidak lagi melakukan protokol kesehatan. Tidak, karena tetap pada kondisi setelah divaksin, kalaupun daya tahan tubuh kita menurun atau virus load-nya sangat tinggi, tetap bisa terkena. Oleh karena itu, tetap harus selalu menjaga kondisi tubuh kita dan selalu menjadikan protokol kesehatan sebagai pola hidup keseharian, Mas Berry. Baik.
Ada pertanyaan tadi yang mungkin ini bisa dijawab sebetulnya oleh Dokter Kestri ya, meskipun tidak ada kaitannya dengan proses vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui. Soal isolasi, Dokter Kestri ya, bagi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui yang terpapar COVID, apakah disarankan untuk melakukan isolasi mandiri terpusat ya, yang sekarang juga sedang dilakukan oleh pemerintah, atau lebih baik ya ditangani oleh keluarga? Bagaimana, Dokter Kestri? Kalau itu isolasi, kita balik lagi ke gejala ya. Hmm. Jadi kalau memang dia gejala ringan, sebaiknya kita anjurkan dia isolasi di rumah ya, isolasi mandiri. Tapi isolasi di rumah pun atau isolasi mandiri itu ada syaratnya. Yang pertama, jangan berinteraksi dengan anggota yang ada di rumah atau keluarga yang ada di rumah. Kenapa? Kita takutkan ketika nanti dia berinteraksi justru akan menjadi klaster di rumah itu. Ya, begitu. Yang kedua, kita pastikan dulu, tanyakan sama mereka ventilasi udara, karena ventilasi udara itu harus ada udara yang keluar dan harus ada udara yang masuk ya. Dimana yang ketiga tidak ada komorbid dari si pasien tersebut. Itulah yang dikatakan boleh isolasi mandiri. Namun untuk isolasi terpusat ataupun di rumah sakit ataupun isolasi khusus itu juga ada syaratnya. Ketiga itu syaratnya adalah apabila si penderita mengalami gejala yang sedang berat dan didukung oleh komorbid. Nah, gejala ringan pun kalau ada komorbid juga dianjurkan untuk isolasi di rumah sakit. Ya, berikut penjelasan dari saya. Iya, untuk ibu yang menyusui, apakah harus dipisahkan dari bayinya sementara waktu atau masih tetap bisa menyusui? Karena ada pertanyaan demikian juga, Dokter Kestri. Sebaiknya dipisahkan. Walaupun resiko tertular pada bayi itu sangat rendah, namun sebaiknya dipisahkan. Karena kita tidak tahu ya, manusia juga punya hilaf. Jadi takutnya tertular, terpapar. Nah, jadi sebaiknya dipisahkan. ASI bisa dipompa dan bisa diberikan karena virus COVID-19 tidak terdeteksi melalui ASI. Jadi ASI tetap diberikan. Oke. Nah, sebagai penutup dari Dokter Kestri, nanti terakhir saya kembali ke Dokter James kaitannya dengan tema kita di pagi ini ya, vaksinasi bagi ibu hamil atau wanita hamil dan ibu menyusui yang bisa divaksinasi COVID-19. Hal-hal semacam apa yang harus diperhatikan? Kita ingatkan lagi tadi apa yang sudah kita sampaikan di awal, Dokter Kestri. Silakan, Dok. Ya, apabila ibu hamil atau ibu menyusui yang berencana melakukan vaksinasi agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya. 3M jangan lupa, karena dengan kita memakai masker kita juga ikut turun membantu untuk menurunkan angka-angka kejadian COVID ini dan juga untuk melindungi diri kita dan keluarga kita ya. Kemudian hindarin keluar rumah apabila tidak penting, menjaga jarak, mencuci tangan 20 detik dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Itulah yang saya anjurkan ya. Dan bagi ibu-ibu hamil, kalau bisa tetaplah di rumah kalau tidak ada keperluan khusus atau dan selain itu juga periksakan kandungannya ke dokter spesialis atau ke bidan. Nah, tetapi ketika memeriksakan diri tetap juga patuhi protokol kesehatan. Itu yang paling penting karena ibu hamil ini adalah kelompok yang sangat rentan. Terima kasih. Oke. Dokter James, sebagai penutup, Dokter James, silakan dokter. Ya, terima kasih. Sama seperti Dokter Kestri yang cantik ini ya. Terima kasih. Sama persis ya. Saya hanya menambahkan pada ibu hamil itu kalau bisa minimal itu dia minimal sekali atau apalagi menjelang mau melahirkan dia memeriksakan swab rapid antigen, kalau mampu ya PCR. Kita harapkan ini dengan adanya instruksi surat dari Menteri Keuangan bahwa rapid antigen itu sudah gratis, silakan ibu hamil. Dan kalau sudah betul-betul di lapangan harga PCR sudah 500 ribuan, silakan kalau terjangkau ya. Tapi minimal rapid antigen dilakukan supaya betul-betul ibu hamil ini mengetahui kondisinya sebelum dia melahirkan. Minimal dia tahu dia pernah kena COVID atau enggak gitu ya. Gejalanya ringan atau tidak bergejala atau tidak. Supaya jangan dia kaget kan. Karena banyak pasien ibu hamil kaget. Jangankan ibu hamil, yang tidak hamil juga kaget. Tidak ada gejala sama sekali, tiba-tiba swab antigennya positif. Panik dia kan.
Padahal kan jangan khawatir kalau gejalanya ringan atau tidak ada gejala dan tidak ada komorbid, persis sama dengan Dr. Casey sampaikan, silakan isolasinya mandiri gitu. Tapi kalau ada gejala ya betul kita benar-benar harus melakukan isolasi pemusatan khusus di mana betul-betul dipantau secara teratur kondisi kesehatan dia, jangan sampai gejalanya ringan menjadi sedang atau berat. Mas Berry, demikian. Oke. Baik, Dr. James dan juga Dr. Kestri, terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi baru ya bagi mereka yang sebelumnya belum mendapatkan informasi istrinya atau dirinya sedang mengandung atau menyusui, apakah boleh divaksinasi atau tidak. Terima kasih sekali lagi Dr. James dan juga Dr. Kestri. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti mungkin di lain waktu ya. Selamat pagi Dr. Kestri dan juga Dr. James. Demikian tadi pendengar Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dengan tema wanita hamil dan ibu menyusui bisa divaksinasi. Yang paling penting adalah periksakan dulu kondisi kesehatan atau kondisi kehamilan Anda ke dokter yang biasa Anda ajak konsultasi atau kepada bidan yang Anda percayai sebelum nantinya Anda menjalani vaksinasi. Terima kasih juga untuk Ibu Leti, kemudian ada Pak Handiawan tadi yang sudah bergabung via telepon, dan Pak Ferry di Jakarta Barat yang pertanyaannya sudah dijawab tadi ya oleh dua narasumber yang kami hadirkan. Saya Berry Hamzah menutup jumpa kita dalam Yasinta News and Talk edisi pagi dan Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu taat protokol kesehatan. Demikian tadi Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Radio Elsinta dan Elsinta Media Group berterima kasih menghargai sebesar-besarnya jasa seluruh tentara dan polisi Indonesia dalam upaya pengendalian